Kita lanjutkan kembali untuk kedudukan hukum perikatan pada hukum perdata. Nah, karena sudah ada kolom-kolomnya, kita lanjutkan untuk hukum perikatannya. Di dalam hukum perikatan itu meliputi hukum harta kekayaan, kemudian hukum waris, kemudian hukum keluarga, dan hukum pribadi. Ya, nanti kita ambil contohnya masing-masing dan semuanya itu terkait dengan hukum dagang dan hukum perdata. Sehingga secara langsung ya bahwa asas-asas yang berlaku di dalam hukum dagang maupun hukum perdata berlaku pula untuk hukum perikatan. Ya, kita tulis dulu di sini supaya terlihat isi dari hukum perikatan adalah meliputi hukum harta kekayaan. Kemudian yang kedua adalah hukum keluarga. Kemudian hukum waris. Dan yang keempat adalah hukum pribadi. Ya. Nah, dengan model tabulasi begini Anda bisa melihat hubungan-hubungan hukumnya. Ya. Misalnya kita awali dari hukum perdata, ya. Orang. Ya. Orang adalah subjek hukum. Benda adalah objek hukum. Hubungan subjek hukum dengan subjek hukum tentang objek hukum ini munculnya di perikatan di buku ketiga. Untuk apa sebetulnya perikatan itu? Ya, perlunya perikatan antar hubungan subjek hukum dengan subjek hukum mengenai benda. Untuk apa? Untuk pembuktian. Ya, untuk pembuktian. Apabila terjadi perselisihan pada pelaksanaan perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan. Di sini di kolom kedua tentang hukum dagang, ya, hukum dagang pada umumnya di KUH dagang. Nah, KUH dagang pada umumnya ini membahas tentang jual beli, sewa menyewa, kemudian gadai, hipotek, asuransi, dan bentuk-bentuk perjanjian-perjanjian yang biasa dibuat sebagai aksesoris atau perjanjian apa namanya ya, perjanjian aksesoris, perjanjian yang ada karena adanya perjanjian pokok. Gadai dan hipotek itu adalah salah satu contoh perjanjian aksesoris ya, karena adanya perjanjian utang piutang uang. Ya, kemudian yang kedua adalah hak dan kewajiban yang muncul dari pelayaran. Nanti kita akan membahasnya lebih sering dagang pada umumnya. Kemudian diwujudkan dalam bentuk perikatan yang muncul dari perjanjian maupun dari undang-undang. Oke, kemudian di dalam hukum perikatan ada hukum harta kekayaan. Ya, sebentar ada iklan obat. Dari dengan obat karena musimnya ini lagi banyak penyakit corona ya. Jadi saya pesan obat melalui online. Tidak perlu datang ke apotek ya. Pakai aplikasi Halo Dokter. Nah, itu ada tadi perjanjian. Pada saat saya mengaplikasi itu ada perjanjian-perjanjian e-kontrak yang perlu saya supaya apa namanya bisa terlaksana ya, maka saya menggunakan aplikasi itu dan itu secara langsung dipraktekkan e-kontrak. Saya tinggal yes saja, terus tinggal bayar pakai GoPay, tapi GoPay suami saya nggak punya, jadi saya minta. Tuh ada. Untuk apa sebetulnya adanya perikatan-perikatan semacam ini? Untuk memenuhi kebutuhan manusia sebetulnya. Apa yang manusia butuhkan bisa menggunakan perikatan-perikatan. Nah, semacam ini jual beli ini ada di hukum dagang pada umumnya. Nanti kita masuk yang mana sebetulnya ya, tekanan mata kuliah kita itu yang pertama, hukum harta kekayaan. Kita akan lebih menekankan pada hukum harta kekayaan. Ini objek bendanya jelas ya, langsung menggunakan objek benda. Kemudian hukum perikatan meliputi juga hukum keluarga, misalnya seperti hukum perkawinan. Di dalam hukum perdata, ini kita mindsetnya harus hukum perdata barat ya, bukan hukum perdata Islam.
Ya, ini adalah bagian dari hukum perikatan. Jadi di dalam hukum perdata sebenarnya sudah disebutkan di dalam perikatan sedikit saja bahwa pernikahan adalah perjanjian dua orang. Ya. Kemudian di Indonesia sudah kita tidak gunakan lagi perikatan tentang hukum keluarga karena kita sudah punya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang berideologi Pancasila sila pertama, sehingga disebutkan di situ dengan jelas bahwa pernikahan adalah perkawinan adalah pernikahan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Gitu ya, sudah lebih islami lagi. Kemudian harus satu agama. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya tidak semua hukum produk Belanda itu kita gunakan pada masa kini, tidak. Hanya tinggal prinsip-prinsip dasar dan asas-asas dasar yang umum dan universal digunakan untuk semua bidang hukum. Untuk hukum perkawinan kita sudah menggunakan lebih banyak berideologi Pancasila, tidak menggunakan ideologi individualisme dan tidak lagi menggunakan asas materialisme seperti di dalam hukum perdata Barat. Ya, jadi hukum keluarga nanti dipelajari sendiri dengan peraturan perundangan yang sudah bersifat nasional. Kemudian hukum waris, ini mengenai pewarisan, kemudian pembagian warisan, penetapan ahli waris. Ya, ini ada meliputi hukum waris. Nah, perikatan itu muncul karena perkawinan. Ya, perikatan waris itu muncul dari perkawinan. Kemudian yang keempat, hukum pribadi. Nah, nanti sedikit ini hukum pribadi kita akan bahas pada materi kita selanjutnya. Ya, hukum pribadi adalah berkaitan dengan bagaimana orang pribadi atau orang individu, ya, orang individu mewakili badan hukum. Ini bahasannya adalah di hukum pribadi. Ya, orang secara individu bukan atas nama dirinya sendiri, tetapi atas nama suatu perusahaan, misalnya dia direktur suatu perusahaan, kemudian berurusan untuk keperluan perusahaannya, maka dia mewakili perusahaan, bukan sebagai diri pribadi. Ya, nanti kita bahas itu juga dalam kelanjutannya. Kemudian setelah ini kita akan bahas tentang ukuran nilai pada hukum perikatan yang bersumber dari hukum perdata. Mungkin agak sedikit lagi mundur ke hukum perdata karena Anda sudah agak lama jeda waktunya 1 semester dengan materi hukum perdata. Oke, jeda dulu sebentar ya.